Kekuatan-kekuatan udara, pertempuran kekuatan-kekuatan udara sebelum periode reinkarnasi hampir menghancurkan Su Yunsing. Selain itu, Yuan Xing tidak tahu berapa miliar kali lebih kuat dari planet-planet biasa dalam hal massa. Planet-planet seperti itu telah diledakkan, dapat dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan-kekuatan di alam udara campuran. Dan sekarang ada orang kuat di alam udara campuran yang berdiri di depan dirinya dan orang lain. Tetapi apakah Anda menunggu orang lain untuk menunjukkan niat membunuh kepadanya? Ini hanyalah tindakan kematian. Saat memikirkan hal ini, punggung semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak basah oleh keringat dingin. Dan beberapa leluhur tidak dapat menahan diri untuk tidak mundur. Menghadapi keberadaan Murong Yu di tingkat Hang Kong, meskipun ia belum meledak dengan kekuatan udara, 3 kata Hang Kong dapat menakuti sekelompok besar orang hingga mati. Aura pembunuh diselimuti bagi banyak leluhur, dan kemudian semua aura pembunuh menghilang seketika. Murong Yu hanya merasa aneh. Dia benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini. Selain itu, dia tidak tahu apapun tentang kemampuan orang-orang kuat di wilayah udara. Oleh karena itu, dia tidak tahu bahwa para leluhur ini secara keliru mengira dia adalah orang kuat di alam hampa. Pendahulu ini, saya sangat tersinggung, mohon maafkan saya. Seorang leluhur keluarga Wang berjalan keluar dan membungkuk kepada Murong Yu dengan hormat. Melihat pemandangan ini, semua orang tak dikenal di sekitar semuanya menganga. Bagaimana situasinya, yang dulu berteriak dan membunuh sebelumnya, tetapi sekarang dia bersikap hormat. Apakah orang ini memiliki latar belakang yang kuat? Tidakkah mereka berani menyinggung? Namun, bahkan dengan latar belakang yang kuat, para leluhur keluarga Wang tidak akan memanggilnya senior. Hanya mereka yang lebih kuat dari mereka yang dapat dipanggil dengan cara ini. Leluhur keluarga Wang adalah eksistensi tingkat Hongaria setengah langkah. Apakah pemuda berpakaian hitam ini orang Hongaria? Campuran wilayah udara. Semua orang di sekitar menatap Murong Yu dengan mata kagum, dan tidak sabar untuk bergegas memegang paha Murong Yu dan memohon padanya untuk menerimanya sebagai murid. Murong Yu juga bingung dengan para leluhur keluarga Wang. Dia hanya berada di alam reinkarnasi tingkat ke-9, dan ada jarak puluhan ribu mil dari alam reinkarnasi. Pembangkit tenaga listrik alam hampa macam apa itu? Apakah karena kekuatan ruang? Murong Yu segera menemukan apa yang salah. Tepat setelah dia mengeluarkan kekuatan ruang, wajah orang-orang ini berubah. Ekspresi Master Lin Xiong begitu suram, seolah-olah keluarganya telah meninggal. Jika Murong Yu benar-benar memiliki keberadaan tingkat udara campuran, keluarga Lin pasti akan menghilang. Leluhur tua, bagaimana mungkin dia menjadi orang kuat di alam campuran udara? Dia hanya alam reinkarnasi tingkat ke-7 sebelumnya, dan dia baru saja dipromosikan ke alam reinkarnasi tingkat ke-9 dalam beberapa hari terakhir. Kamu tidak boleh tertipu olehnya. Ekspresi Lin Jiang sedikit menggeram dengan ganas. Dia pasti tidak akan percaya bahwa Murong Yu adalah orang kuat di alam campuran udara. Bagaimanapun, dia hanya berada di alam reinkarnasi sekarang. Dia hanya tidak tahu metode apa yang telah dia gunakan dan mempelajari hukum ruang. Ya, dia jelas bukan orang kuat di alam campuran udara. Meskipun kekuatan spasialnya luas, itu tidak begitu kuat. Itu memiliki bentuk tetapi tidak memiliki dewa. Master Lin Xiong juga berteriak. Meskipun kekuatan spasial Murong Yu lebih luas darinya, saya tidak tahu berapa kali, tetapi kekuatannya hanya beberapa kali lebih kuat. Itu murni mengandalkan banyak hal. Selain itu, dia merasa bahwa kekuatan spasial itu relatif tingkat rendah, dan tampaknya merupakan kekuatan spasial dari dunia tingkat rendah. Jauh lebih rendah daripada kekuatan ruang di dunia ini. Sebenarnya, kecurigaan Master Lin Xiong benar. Kekuatan ruang milik Murong Yu hanyalah seorang dari dunia suci. Setelah datang ke Su Yunsing, dia belum melewati dunia ini. Kalau tidak, kekuatan ruangnya yang mengerikan itu pasti sudah membunuh Master Lin Xiong sejak lama. Namun, kata-kata Lin Xiong berhasil menginspirasi Murong Yu. Alam Hongaria lebih kuat daripada alam reinkarnasi, tidak hanya kekuatannya, tetapi juga pemahamannya tentang hukum ruang. Namun, yang dipahami Murong Yu adalah aturan ruang, yang pada dasarnya miliaran kali lebih kuat daripada aturan. Jika dia dapat mengendalikan kekuatan ruang di dunia ini, kekuatan tempurnya akan melonjak. Pada saat itu, dia akan dapat bersaing dengan lingkungan udara campuran. Tentu saja, ini adalah penyeimbang dalam kekuatan ruang. Jika kekuatan ruang setara dengan alam udara campuran, Murong Yu akhirnya akan kalah dalam pertempuran. Karena tingkat kekuatannya masih jauh di belakang pembangkit tenaga listrik di alam udara campuran. Tentu saja, jika aturan ruang milik Murong Yu lebih kuat dari aturan ruang milik lawan, ia dapat melintasi alam yang luas dan membunuh para kultivator di alam udara campuran. Zai Zijue, hati Murong Yu tergerak, dan Zai Zijue segera diaktifkan. Boom, saat ia menjalankan Zai Zijue, ruang di sekitarnya tampak rusuh. Kekuatan ruang yang tak terlihat oleh mata telanjang berosilasi seperti aliran deras, menyerbu ke arah Murong Yu dengan panik. Pada saat ini, Murong Yu merasa seperti ia menyatu dengan kehampaan di dekatnya. Dirinya adalah ruang, ruang ini adalah dirinya sendiri. Ia dapat menggunakan kekuatan ruang ini secara sewenang-wenang, dan bahkan dapat berpindah-pindah di ruang ini sesuka hati. Berpindah-pindah, inilah yang disebut teleportasi, benar.
Tempat di mana pikiran itu pergi dapat muncul secara instan. Pemotongan ruang. Murong Yu berteriak keras di dalam hatinya, menunjuk ke arah Master Lin Xiong dan menebasnya. Auzu.com pada saat ini, Master Lin Xiong menunjukkan ekspresi ngeri di wajahnya. Karena hatinya benar-benar diselimuti oleh napas kematian yang sangat kuat. Setelah berpikir sejenak, dia mundur dengan keras. Tetapi pada saat dia mundur dengan keras, kekosongan tempat di awalnya berada telah terpotong. Jika dia tidak pergi, tubuh fisiknya akan terpotong menjadi bubuk seperti ruang itu. Anak ini sangat cerdik. Dia tidak berada di kekosongan tetapi memiliki hukum ruang yang lengkap. Dia pasti telah mengolah hukum ruang atau mendapatkan warisan dari yang kuat. Jika aku dapat menangkapnya, setelah merujuk silang, aku mungkin dapat melakukannya. Itu dapat dipromosikan ke alam udara campuran. Lin Xiong berpikir dalam hatinya, matanya berkedip dengan cahaya dingin. Orang yang kuat di alam reinkarnasi harus memenuhi setidaknya 2 aspek untuk menerobos ke alam udara campuran. Salah satu sifatnya adalah akumulasi kekuatan. Jika kekuatannya tidak cukup, tidak akan ada terobosan yang dicapai. Aspek yang lebih penting adalah pemahaman tentang hukum ruang. Bahkan jika seseorang memiliki kekuatan yang cukup, atau bahkan melampauinya, jika tidak ada pencapaian dalam hukum ruang, ia tetap tidak akan dapat menerobos. Sebaliknya juga benar, sekarang banyak leluhur di Merkurius belum mencapai kedua aspek tersebut, jadi tidak ada yang mampu menerobos. Wajah leluhur keluarga Wang sangat malu. Pada saat ini, mereka telah menegaskan bahwa Murong Yu bukanlah pembangkit tenaga listrik di alam udara campuran. Dan leluhur keluarga Wang seperti itu tadi, malu. Wah, sialan, leluhur keluarga Wang menjadi marah dan menjadi yang pertama setelah Master Lin Xiong. Setelah memainkan kekuatan ruang, ia menebas ke arah Murong Yu. Melihat kekuatan ruang yang penuh dengan lubang, wajah Murong Yu menunjukkan warna mengejek. Kekuatan spasial ini tampaknya disatukan, meskipun mereka agak kuat, mereka benar-benar rentan. Begitu dia menunjukkannya, kekuatan ruang seukuran sehelai rambut dengan cepat menebas kekuatan ruang yang diledakkan oleh para leluhur keluarga Wang. Dengan puff kekuatan ruang yang buruk dari patriark keluarga Wang hancur berkeping-keping. Dan kekuatan ruang milik Murong Yu tidak rusak sama sekali. Kesenjangannya begitu besar, leluhur keluarga Wang terkejut, dan para leluhur lainnya juga terkejut. Mereka semua ada di alam udara campuran setengah langkah, dan kekuatan ruangnya serupa. Dengan kata lain, jika itu mereka, itu akan berakhir dengan cara yang sama. Yang lain melompat dalam hati mereka. Ketika mereka bertarung tadi, meskipun tidak ada pertempuran yang hebat, hati semua orang diselimuti oleh napas kematian yang kuat dan tak tertandingi. Jika objek serangan Murong Yu adalah mereka, mereka pasti akan mati. Sementara semua orang terkejut, Murong Yu sedikit tertekan. Dia sekarang dapat mengoperasikan Zai Zijue tanpa hambatan apapun, dan dapat berkomunikasi dengan ruang ini. Tetapi tidak dapat menggunakan terlalu banyak kekuatan ruang. Karena ruang dunia ini tak terhitung miliaran kali lebih kuat daripada ruang alam suci. Kekuatan ruang sangat mengerikan. Untuk menggunakan kekuatan ruang harus dipadatkan dalam tubuh. Tetapi kekuatan dan tubuh fisik Murong Yu tidak dapat menahan terlalu banyak kekuatan ruang, jika tidak, itu akan hancur dan menjadi bubuk. Bahkan jiwanya akan hancur. Tentu saja, ada cara lain untuk menggunakan kekuatan ruang, yaitu dengan langsung menggunakan kekuatan ruang di sekitarnya untuk menyerang. Namun, Murong Yu tidak dapat melakukan ini untuk saat ini. Karena yang dapat dia komunikasikan hanyalah sepotong kecil ruang di dekatnya. Namun, dia yakin cepat atau lambat dia akan membiarkan ruang luar menjadi sekuat lengannya. Melihat warna suram di wajah Murong Yu, para leluhur keluarga Wang dan yang lainnya tidak bisa menahan muntah darah. Ekspresi macam apa ini? Tampaknya sangat tidak puas. Kalian ingin membunuhku. Murong Yu perlahan menyapu wajah patriark keluarga Wang dan yang lainnya dengan kilatan cahaya dingin, suaranya rendah. Semua orang tidak berbicara, tetapi mereka semua melangkah maju, dan jawabannya sudah jelas dengan sendirinya. Murong Yu hanya tingkat ke-9 dari alam reinkarnasi, mengapa dia bisa menggunakan kekuatan ruang yang begitu kuat? Mereka semua ingin tahu, karena mereka semua ingin menjadi pembangkit tenaga listrik di ruang hampa. Baiklah, kebodohanmu hari ini akan membunuh keluargamu. Hari ini aku akan mengirimmu ke jalan. Murong Yu meraung panjang, melangkah keluar, dan segera membunuhnya ke arah Master Lin Xiong. Pemotongan ruang, badai ruang. Keterampilan tempur yang berasal dari Zai Zijue masih cocok di sini. Dan kekuatan horor meletus. Dalam sekejap, paksaan ruang yang mengerikan mengguncang seluruh aula tulang putih. Di bawah kekaguman kekuatan yang mengerikan, kecuali para leluhur dari alam udara campuran setengah langkah, orang-orang lainnya melarikan diri dalam sekejap. Tidak mungkin, kekuatan-kekuatan ini terlalu menakutkan, bahkan jika mereka tersapu oleh akibat dari kekuatan-kekuatan itu, mereka akan dibunuh oleh kota. Bergabunglah untuk menghancurkannya. Master Lin Xiong meraung, meledak dengan kekuatan yang mengerikan, dan kemudian menyerang Murong Yu dengan tangannya yang besar. Pada saat yang sama, patriark keluarga Wang dan yang lainnya juga melancarkan serangan terkuat. Murong Yu berteriak berulang kali, menginjak Bing Zijue, membuka sosoknya dan menyerbu kerumunan untuk menyerang dan membunuh dengan panik. Tiba-tiba,
Seluruh aula diselimuti oleh gelombang kejut kekuatan yang mengerikan. Namun, tidak ada yang salah dengan aula tulang putih. Dan larangan pil tersegel itu masih belum berdampak apapun. Ada 5 keluarga yang mengendalikan Merkurius, yaitu Lin, Wang, Bai, Zuo, dan Chen. Manakah dari kelima keluarga ini yang lebih kuat? Tidak ada yang terkuat. Menurut legenda, kedua keluarga ini memiliki 2 leluhur setengah langkah dari level ruang udara. Dengan kata lain, setidaknya 10 orang dari Su Yunsing mengambil setengah langkah ini. Dan selama salah satu dari 10 orang ini mengambil setengah langkah terakhir ini, maka keluarganya dapat mengalahkan 4 keluarga besar lainnya dan menjadi keluarga Merkurius yang paling kuat, tidak ada satupun dari mereka. Dan selama tidak ada seorang pun dari keluarga lain yang menerobos alam kosong, mereka akan hidup dalam bayang-bayang keluarga ini selamanya. Justru karena inilah kali ini makam Master Bonesbreaker lahir, dan 10 prajurit alam udara campuran setengah langkah teratas dari 5 keluarga besar semuanya telah muncul. Pada saat ini, 10 orang itu melancarkan serangan terkuat dan membombardir Murong Yu dengan keras. Hanya saja Murong Yu mengendalikan aturan ruang. Meskipun masih sedikit dangkal, pada dasarnya hukum itu jauh lebih kuat daripada hukum mereka. Selain itu, hukum yang mereka kendalikan sama sekali bukan algoritma, melainkan hanya tambal sulam. Dengan cara ini, ketika Murong Yu menginjak Bing Zijue dan berpindah-pindah di kehampaan yang tak berujung, orang-orang seperti mereka sama sekali tidak dapat membantu Murong Yu. Selain itu, yang mengejutkan banyak leluhur adalah bahwa dengan pertempuran yang terus-menerus, kendali Murong Yu atas aturan ruang menjadi semakin kuat. Meskipun Murong Yu tidak dapat mengumpulkan lebih banyak kekuatan ruang di tubuhnya untuk sementara waktu, ia bahkan dapat meminjam kekuatan ruang di sekitarnya. Terlebih lagi, semakin kuat hati 10 leluhur untuk membunuh Murong Yu. Bagaimanapun, lawan sudah tersinggung. Jika Anda tidak membunuh sekarang, kapan Anda akan menunggu? Begitu Murong Yu tumbuh dewasa, itu adalah saat ketika keluarga mereka punah. Oleh karena itu, 10 leluhur agung melakukan yang terbaik, tetapi tidak berdaya, tidak mungkin Murong Yu dapat melakukan apapun. Namun, yang membuat mereka merasa sedikit lega adalah meskipun mereka tidak dapat membantu Murong Yu juga tidak dapat membantunya. Murong Yu hanya lebih kuat sekarang dalam hal kekuatan fisik. Meskipun serangannya sedikit lebih kuat, para leluhur dari alam udara campuran setengah langkah bukanlah vegetarian. Selain itu, ke-10 orang itu bergabung dan dengan mudah menyelesaikan serangan Murong Yu. Murong Yu sedikit mengernyit, jika dia hanya bertemu 1 atau 2 leluhur setengah langkah di wilayah udara, dia akan memiliki keyakinan untuk membunuhnya. Tetapi untuk 10 orang, dia harus mengorbankan pecahan senjata untuk dapat membunuh mereka. Tetapi begitu pecahan senjata dikorbankan, kartu hall-nya terekspos. Namun sekarang alam dan kekuatan leluhur keluarga Lin dan keluarga lainnya sudah jelas, bagaimana jika kartu hall-nya terekspos. Potong semuanya. Alhasil, Murong Yu berteriak panjang. Dengan 1 langkah keluar, dia bergegas menuju leluhur keluarga Lin lainnya dalam sekejap. Leluhur ini bernama Lin Xionghu, dia adalah adik dari Master Lin Xiong, dan kekuatannya juga sangat kuat. Namun, kekuatannya tidak sebaik Master Lin Xiong. Pengadilan kematian. Melihat Murong Yu menyerangnya secara langsung, Lin Xionghu sangat marah seolah-olah dia telah diperkosa dan diperkosa. Dia meraung, mengerahkan sepenuhnya kekuatan ruang, menyebarkan semua kekuatan ruang ke tangan kanannya, lalu menghantam kepala Murong Yu dengan sebuah pukulan. Ada kilatan niat membunuh di mata Murong Yu, dan pecahan senjata itu telah dikorbankan olehnya tanpa disadari, diikatkan di tangan kanannya, dan menepuk Lin Xionghu. Meskipun kekuatan spasial Murong Yu sedikit lebih kuat daripada Lin Xionghu, itu juga terbatas. Dan Lin Xionghu yakin bahwa tingkat kekuatannya jauh lebih kuat daripada Murong Yu. Oleh karena itu, tanpa jeda, mereka dibombardir. Di antara kilat dan api, serangan keduanya bertabrakan di kehampaan. Bergemuruh, di tengah suara ledakan dahsyat, cahaya hitam melesat dengan ganas dari tangan Murong Yu. Dalam sekejap, dia bergegas ke Lin Xionghu. Pada saat ini, hati Lin Xionghu diselimuti oleh napas kematian yang kuat dan tak tertandingi. Dalam keterkejutan, Lin Xionghu dengan keras mundur dalam sekejap. Namun, kecepatannya lebih cepat, dan kecepatan pecahan senjata lebih cepat. Tepat saat sosok Lin Xionghu bergetar, dan pada saat yang sama dia belum mundur dengan keras, pecahan senjata telah melesat masuk dari dahinya. Dengan hampir pada saat yang sama ketika itu tenggelam di kepala Lin Xionghu, pecahan senjata telah melesat keluar dari belakang kepala Lin Xionghu, mengeluarkan embusan darah. Dan vitalitas Lin Xionghu menghilang dalam sekejap. Mati, seniman bela diri dari alam udara yang bermartabat baru saja meninggal seperti ini, dan dia bahkan tidak tahu bagaimana dia meninggal. Boom, sosok tinggi Lin Xionghu jatuh langsung ke tanah, mengguncang sejumlah besar debu. Melihat pemandangan ini, para leluhur lainnya ketakutan, dan serangan mereka berhenti sejenak. Harimau, Master Lin Xiong berteriak dengan keras, dan dia mencapai tubuh Lin Xionghu dalam 1 langkah, dan dia mengulurkan tangan dan memeluk Lin Xionghu di tangannya. Namun, meskipun tubuh Lin Xionghu masih hangat, napas kehidupan telah sepenuhnya menghilang. Seluruh jiwa telah hilang. Kamu harus mati. Master Lin Xiong meletakkan mayat Lin Xionghu,
berbalik untuk melihat Murong Yu, matanya memerah dan membunuh, dan berjalan menuju Murong Yu selangkah demi selangkah. Mengenai hal ini, Murong Yu menyambutnya tanpa rasa takut. Jika dia berhadapan dengan para leluhur ini sendirian, dia dapat dengan mudah memblokir dan membunuh para dewa. Mengapa dia takut? Auzu.com. Karena anak ini dapat membunuh harimau jantan, dia dapat membunuh siapapun dari kita. Bahkan jika dia masuk dan melarikan diri, setelah meninggalkan tempat ini di masa depan, meskipun bintang Merkurius besar, kamu akan ditemukan dan dibunuh olehnya satu persatu. Keluargamu juga akan jatuh karena orang ini. Oleh karena itu, kita harus bergandengan tangan untuk menghancurkan ayam betina ini. Master Lin Xiong berhenti setelah beberapa langkah, melirik para leluhur lainnya, dan berkata dengan dingin. Engah, Murong Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak menyemburkan air liur. Dia awalnya berpikir bahwa Master Lin Xiong akan melawannya sendirian, tetapi ternyata tidak demikian. Para leluhur lainnya mengangguk sedikit, mengetahui bahwa Master Lin Xiong benar. Jadi mereka sekali lagi bergabung untuk membunuh Murong Yu. Kali ini, mereka semua mengorbankan vitalitas mereka, dan beberapa trik besar yang mereka simpan juga berhasil mereka kalahkan. Jika pecahan senjata itu tidak dikorbankan, maka Murong Yu pasti akan mendukung dirinya sendiri dalam serangan mereka seperti embusan angin dan hujan, dan hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Namun setelah pecahan senjata itu dikorbankan, serangan gabungan mereka tidak menimbulkan banyak ancaman baginya. Mati, teriak Murong Yu dengan keras, dan pecahan senjata itu menyerang dengan kuat. Engah, seorang leluhur dari keluarga Chen kepalanya terpenggal secara tidak sengaja. Dan siapapun yang terkena pecahan senjata itu pasti akan mati. Saat kepalanya terpenggal, jiwanya juga terpenggal. Saat ini, hanya tersisa 8 leluhur. Tekanan Murong Yu anjlok. 8 leluhur agung itu merasa dingin, dan mereka semua kewalahan oleh kekuatan ganas Murong Yu. 10 orang bekerja sama dan dia membunuh 2 dari mereka, jadi bagaimana dengan 8 orang yang bekerja sama? Beberapa leluhur telah memunculkan pikiran untuk pergi di dalam hati mereka. Segera Murong Yu memberikan jawabannya. Dengan ledakan, seorang leluhur dari keluarga Wang dipenggal lagi. Hanya tersisa 7 orang. Kali ini, banyak leluhur yang langsung pensiun. Mereka sama sekali tidak dapat menolong Murong Yu, tetapi Murong Yu terus memenggal kepala mereka. Siapa tahu mereka akan dipenggal lagi. Oleh karena itu, mereka melarikan diri. Adapun Master Lin Xiong dan para leluhur keluarga Chen dan keluarga Wang, meskipun mereka sangat sedih dan marah, mereka ingin membunuh Murong Yu. Tetapi mereka juga tahu bahwa Murong Yu tidak dapat ditebas dengan kekuatan mereka, jadi mereka akhirnya mundur dengan suasana hati yang sangat pahit. Dalam sekejap, ketujuh leluhur itu semua melarikan diri dari pintu belakang aula. Hanya Murong Yu yang tersisa di seluruh aula. Murong Yu tidak memburu mereka, selama mereka masih berada di makam pengikis tulang, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Sekarang saatnya untuk mengumpulkan pil obat tingkat alam campuran udara ini. Tanpa kesulitan apapun, Murong Yu mengumpulkan pil tingkat alam campuran udara ini. Namun, meskipun obat-obatan ini jauh lebih kuat daripada obat-obatan reinkarnasi. Namun, kekuatan obatnya kurang lebih hilang, yang memiliki sedikit pengaruh pada efek pil. Setelah mengumpulkan semua pil, Murong Yu meninggalkan aula utama sisiran. Ada juga aula di belakang aula. Mungkinkah senjata atau obat-obatan tingkat tinggi disimpan di sana? Murong Yu berpikir dalam hatinya, dan terbang ke aula sementara sosoknya berkedip. Di aula utama, tidak ada pil alam tinggi dan perangkat dasar yang dibayangkan Murong Yu. Kecuali 7 leluhur, seluruh aula adalah peti mati kristal di tengah. Tidak ada yang lain, dan sepertinya seluruh aula kosong. Namun, ketika Murong Yu memasuki aula, dia melihat pemandangan aneh. Para leluhur seperti keluarga Wang dan keluarga Chen semuanya menatap peti mati kristal itu dengan ketakutan. Hanya leluhur keluarga Lin yang berdiri di tempat tanpa ekspresi di wajahnya. Oke, pupil mata Murong Yu menyusut tajam. Meskipun orang ini berdiri diam, tidak ada aura kehidupan di tubuhnya. Mungkinkah Murong Yu merasakan firasat buruk di hatinya? Kemudian dia menatap peti mati kristal itu. Di dalam peti mati kristal itu tergeletak sebuah kerangka dengan cahaya fluoresensi yang samar. Namun, saat ini, kerangka itu terus-menerus memancarkan jejak aura kuat yang membuat jantung seseorang berdebar-debar. Agaknya kumpulan tulang itu adalah tulang-tulang orang yang kehilangan tulang-tulang itu. Disinilah tempat orang yang meninggal itu dikuburkan. Ledakan peti mati kristal ini bersama-sama. Para leluhur keluarga Chen berteriak keras dan bertindak lebih dulu. Dan para leluhur keluarga lain tidak ragu untuk mengambil tindakan, meledakkan peti mati kristal itu dengan cepat dan keras. Bergemuruh, menahan serangan kekuatan yang begitu mengerikan, peti mati kristal itu meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Namun hanya itu saja, peti mati kristal itu tidak bergerak sama sekali. Namun, paksaan dari tulang di peti mati kristal semakin kuat dan semakin menakutkan. Tampaknya Master Bones akan dibangkitkan. Namun, Murong Yu tahu bahwa Master Bonebreaker telah meninggal untuk masa reinkarnasi, dan dia tidak akan dibangkitkan. Alasannya adalah karena leluhur keluarga Lin mengambil rumahnya darinya. Itu benar, Master Lin Xiong merampok tubuh Master Bones. Nak, kapan kau akan menunggu jika kau tidak mengambil tindakan saat ini?
Setelah waktu yang lama, leluhur keluarga Chen meraung pada Murong Yu. Begitu Tuan Lin Xiong berhasil mengambil tubuh Tuan Pemecah Tulang, setidaknya itu akan menjadi leluhur dari alam hidromorfik udara. Meskipun anakmu kuat, kau tidak dapat menahan tamparan leluhur dari alam hidromorfik udara sama sekali. Seorang leluhur juga meraung. Hati Murong Yu benar-benar. Namun, dia agak meremehkan kata-kata kedua leluhur ini. Bagaimana jika Tuan Lin Xiong merebut tubuh Tuan Tulang? Bagaimana jika dia menjadi orang kuat di alam ruang udara? Tidak mudah untuk membunuhnya. Namun, Murong Yu masih menembak. Ding! Pecahan senjata berubah menjadi pita hitam dan dengan cepat menebas peti kristal. Dengan klik peti kristal itu retak terbuka dengan sedikit retakan. Melihat pemandangan ini, leluhur lainnya tiba-tiba menjatuhkan rahang mereka. Mereka tidak dapat meledakkan retakan saat mereka menyerang bersama, dan Murong Yu meledakkan retakan begitu dia menembak. Mungkinkah celah di antara mereka berdua begitu besar? Ding, ding, ding. Murong Yu mengendalikan pecahan senjata untuk membombardir masa lalu dengan cepat dan ganas. Meskipun dia tidak takut dengan alam udara campuran, dia tidak ingin menghadapi leluhur alam udara campuran. Namun, meskipun Murong Yu menyerang dengan panik, tetapi peti mati kristal tidak tahu dari bahan apa itu dibuat, atau tingkat apa itu. Itu hanya memecahkan serangkaian retakan kecil. Itu tidak dapat dipatahkan sama sekali. Sebaliknya, saat mereka menyerang, aura dari tulang kerangka di peti mati kristal menjadi semakin menakutkan. Pada saat ini, itu telah mencapai alam udara campuran setengah langkah. Pada saat ini, semua orang merasa tidak enak, dan kemunduran telah muncul di hati mereka. Jika itu adalah master yang terkikis tulang, atau Master Lin Xiong telah mencapai alam hollow, maka satu tamparan dapat menamparkan mereka semua sampai mati. Ledakan, pikiran ini belum hilang dari lubuk hati mereka, tetapi peti mati kristal yang tidak dapat ditangkap untuk waktu yang lama meledak dengan hebat. Hati semua orang tenggelam, dan kulit mereka sangat jelek. Karena peti mati kristal tidak diledakkan oleh mereka. Itu adalah tulang-tulang Master of Bones yang disegel dalam peti mati kristal, atau Master Lin Xiong memberi mereka pukulan. Booming, pecahan-pecahan berceceran di seluruh langit, dan napas yang mengerikan keluar dari Master Lin Xiong, dan langsung menyelimuti seluruh aula. Para leluhur keluarga Wang dan leluhur lainnya tiba-tiba merasakan aura yang menakutkan dan berbahaya muncul dari lubuk hati mereka. Akibatnya, mereka mundur dengan keras. Tanpa ragu-ragu, bahkan Murong Yu pun sama. Pada saat ini, Master Lin Xiong telah berhasil merebut tulang-tulang Master Bones Scooter dan menjadi eksistensi di level ranah udara campuran. Meskipun mustahil untuk pulih ke ketinggian sebelum kehidupan di tulang-tulang itu, setidaknya itu adalah eksistensi level ruang udara. Dan di Su Yunsing, yang kuat di ranah ruang udara pasti dapat menyapu 9 surga dan 10 tempat. Hahaha, tidak ada dari kalian yang bisa lolos. Master Lin Xiong tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama, aura yang menakutkan meletus dari tubuhnya, mengejutkan ke segala arah. Tiba-tiba, semua orang tampak berada dalam rawa, berjuang untuk bergerak maju. Banyak leluhur menoleh untuk melihat Master Lin Xiong, satu persatu ketakutan dan marah. Leluhur keluarga Bai bahkan berteriak dengan marah, Master Lin Xiong, kamu dan aku sama-sama leluhur Su Yunsing, mengapa repot-repot membunuh mereka? Apakah kamu idiot? Jika kamu membunuhmu, keluarga Linku akan menjadi keluarga pertama Merkurius, dan mendominasi Merkurius. Jangan bilang kamu tidak ingin melakukan ini. Dengan kata lain, jika kamu mencapai keadaan udara campuran, apakah kamu akan melakukannya? Master Lin Xiong mencibir lagi dan lagi. Banyak leluhur terdiam. Jika itu mereka, mereka pasti akan melakukannya. Kalau begitu, mari kita lihat bab sebenarnya di bawah tanganmu. Keenam leluhur saling memandang dan kemudian menembak pada saat yang sama. Mereka sama sekali tidak ingin bergerak, tetapi jika mereka tidak bekerja sama, mereka tidak akan dapat melarikan diri dari aula ini, apalagi melarikan diri dari makam manusia yang terkikis tulang. Melihat keenam orang itu berkumpul untuk membunuh, Master Lin Xiong tertawa. Itu hanya sepasang tulang saat ini, dan dengan tawanya, itu benar-benar menyusup. Keberadaan seperti semut, hari ini aku akan membunuhmu terlebih dahulu, dan kemudian menghancurkan keluargamu. Datanglah ke kematianku. Master Lin Xiong tertawa keras, dan mengulurkan tangan bertulang besarnya dan meraihnya dalam waktu singkat. Pisau perang yang dipadatkan dari kekuatan ruang muncul di tangannya setelah mengambil tubuh tulang pasir. Master Lin Xiong tidak hanya meningkatkan level kekuatannya ke alam udara campuran, tetapi juga memperoleh hukum ruang. Bagian dari warisan tulang atas. Pada saat ini, hukum ruang yang dapat dia gunakan setidaknya 100 kali lebih kuat dari sebelum terobosan. Aozu.com. Dengan satu langkah keluar, Master Lin Xiong melangkah langsung ke kerumunan. Kemudian pedang di tangannya membanting Taisan ke bawah dengan kekuatan. Engah, salah satu leluhur keluarga Bai bahkan belum sempat bereaksi sebelum terbelah dua dari kepala hingga kaki. Orang mati tidak bisa mati lagi. Ada 5 leluhur. Kelima leluhur itu tiba-tiba terkejut, dan kekuatan yang lebih kuat meletus untuk membunuh masa lalu. Namun, kesenjangan kekuatan antara alam udara campuran setengah langkah dan alam udara campuran yang sebenarnya benar-benar terlalu besar.
Master Lin Xiong menghancurkan dan membunuh semua leluhur yang mendominasi bintang awan air satu persatu seolah-olah dia telah memasuki alam yang tidak ada seorang pun. Keenam orang itu semuanya dipenggal tanpa memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Pada akhirnya, hanya Murong Yu dan Lin Xiong yang berada di aula utama. Adapun tubuh fisik asli Master Lin Xiong, telah lama diguncang menjadi bubuk oleh kekuatan selama perang. Nak, kamu bisa menilai sendiri. Master Lin Xiong menatap Murong Yu, suaranya acuh tak acuh dan sombong, seolah-olah sedang melihat seekor semut. Murong Yu belum bergerak, bukan karena dia tidak berani bergerak, tetapi dia hanya tidak ingin bergerak. Pada saat ini, dia penuh dengan antusiasme dan ingin bertarung melawan Master Lin Xiong, yang sudah berada di alam udara campuran. Dengan Hetu Luoshu dan mantra 9 karakter, Murong Yu setidaknya 90% yakin akan hidupnya. Dan meskipun Master Lin Xiong memurnikan tubuh Master Bone Scooter, dia baru saja memasuki alam udara campuran, dan kekuatan serta hukum ruang yang diperolehnya tidak lengkap, dan dia juga tidak terbiasa dengannya. Pada saat ini, kebetulan terjadi pertempuran dengannya. Akibatnya, Murong Yu berteriak panjang, memegang pecahan senjata dan menghantamkannya ke arah Master Lin Xiong. Pecahan senjata ini bagus, jadi aku menertawakannya. Master Lin Xiong tertawa keras, mengulurkan tangan penyusup tulangnya dan meraihnya ke arah pecahan senjata. Alasan mengapa Master Skeleton disebut Master Skeleton adalah karena dia tampak seperti kerangka ketika dia masih hidup, menghususkan diri pada tulang seluruh tubuh. Oleh karena itu, tulangnya sebanding dengan artefak primordial alam udara campuran, dan mereka sangat kuat. Oleh karena itu, Master Lin Xiong berani meraihnya dengan tangan besarnya setelah mengetahui tentang kekuatan pecahan senjata. Di antara kilat dan api, kedua belah pihak telah membombardir sepotong. Setelah suara keras itu, sosok Murong Yu mundur dengan keras. Mulut harimau yang memegang pecahan senjata pecah, dan darah menetes. Tetapi Master Lin Xiong hanya sedikit gemetar. Bagaimanapun, dia adalah pembangkit tenaga listrik di alam udara campuran, dan bahkan yang paling sampah pun tak terhitung jumlahnya lebih kuat dari puncak alam reinkarnasi. Namun, Master Lin Xiong menunjukkan warna yang tidak dapat dipercaya di wajahnya. Kemudian berubah menjadi kemarahan di langit. Karena pada kontak sebelumnya, ada retakan di tulang tangan kanannya. Meskipun itu hanya retakan seukuran sutra laba-laba, retakan tetaplah retakan, tidak peduli seberapa kecilnya. Dengan kata lain, pecahan-pecahan di tangan Murong Yu dapat menghancurkan tulang-tulangnya, bahkan tubuhnya. Perlu diketahui bahwa pada awalnya, Master Bone Corrupted adalah puncak dari Hungarian Realm. Tulang-tulangnya sangat kuat, sebanding dengan elemen puncak dari alam udara campuran. Bahkan jika periode reinkarnasi telah berlalu, kekuatan di tulang-tulangnya secara bertahap menghilang, tetapi masih setara dengan elemen perantara di alam udara campuran. Dan pecahan-pecahan senjata milik Murong Yu dapat menyebabkan trauma padanya, setidaknya itu adalah elemen pencampur udara tingkat tinggi. Memikirkan hal ini, sepasang mata cekung Lin Xiong tiba-tiba bersinar dengan cahaya hijau, yang merupakan cahaya keserakahan. Dengan satu langkah keluar, dia sudah memegang pedang yang dibentuk oleh kekuatan ruang dan menebas ke arah Murong Yu. Murong Yu meraung lagi, dan buku Hetu Luo tergantung di atas kepalanya, dan cahaya kuning jatuh untuk melindunginya dengan kuat. Dan dia telah mengorbankan pecahan-pecahan senjata untuk membunuh Master Lin Xiong dengan panik. Panggil, 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 pecahan-pecahan senjata beterbangan. Untuk sementara, seluruh aula itu adalah bayangan pecahan senjata. Namun, Master Lin Xiong juga merupakan seorang ahli di tingkat alam air hydro. Hanya lapisan cahaya putih pucat yang menyelimutinya. Meskipun pecahan senjata itu sangat kuat, mereka tidak dapat menembus lapisan perisai kekuatan ini. Terbatas pada kekuatan Murong Yu sendiri, meskipun pecahan senjata itu kuat, mereka tidak dapat mengerahkan banyak kekuatan. Kulit senjata yang rusak tidak berguna, dan kekuatan ruang bahkan lebih tidak berguna. Hanya kekuatan waktu yang dapat menahan Master Lin Xiong untuk sementara. Namun itu hanya pengekangan sementara, waktunya terlalu singkat, dan itu cepat berlalu. Kekuatan jiwa, itu bahkan lebih tidak dapat menyebabkan trauma pada yang kuat di wilayah udara. Oleh karena itu, Murong Yu saat ini tidak dapat membunuh Master Lin Xiong sama sekali. Sebaliknya, Master Lin Xiong bahkan tidak dapat membunuh Murong Yu. Nak, biarkan kamu pergi untuk saat ini hari ini. Aku akan menunggu sampai aku sepenuhnya mengendalikan kekuatan tingkat alam campuran udara sebelum tanggal kematianmu. Setelah Master Lin Xiong tidak dapat menyerang untuk waktu yang lama, dia memukul balik Murong Yu dengan sebuah pukulan, dan dia melangkah keluar. Menghilang di aula tulang, Murong Yu sedikit terdiam, dengan kecepatannya, tidak sulit untuk menghentikan dan menjerat Master Lin Xiong. Tapi itu tidak berguna, tidak bisa dipenggal. Master Lin Xiong butuh waktu untuk meningkatkan kekuatannya, dan kemudian membunuh Murong Yu. Dan mengapa Murong Yu tidak butuh waktu untuk meningkatkan kekuatannya? Begitu dia memasuki alam udara campuran, dengan caranya, bukankah mudah untuk membunuh Master Lin Xiong yang telah menjadi kuat di alam udara campuran dengan mengandalkan merebut rumahnya? Master Lin Xiong telah meninggalkan orang tua Master Bone Scooter, dan leluhur setengah langkah lainnya di wilayah udara semuanya telah dipenggal olehnya. Oleh karena itu, meskipun ada pembangkit tenaga reinkarnasi tingkat lain di sini, mereka bukanlah lawan Murong Yu.
Setelah orang tua Master Bones mengaisnya sebentar, Murong Yu membunuh beberapa orang tanpa mata, lalu pergi. Dia tidak mendapatkan apapun dari kuburan manusia yang terkikis tulang itu. Tampaknya tidak ada yang berharga kecuali pil dan artefak primordial itu serta tulang-tulang orang-orang yang terkikis tulang. Bintang awan air itu sangat besar, setidaknya 100 juta kali lipat dari alam suci. Oleh karena itu, gravitasi Merkurius juga sangat mengerikan. Bahkan pembangkit tenaga listrik alam reinkarnasi tingkat rendah pun dapat terbang, tetapi sangat enggan. Dan hanya dapat terbang dalam waktu singkat, karena proses terbang akan menghabiskan banyak tenaga. Namun, setelah mencapai reinkarnasi tingkat tinggi, ia memiliki tenaga yang sangat besar dan dapat mendukung penerbangan jangka panjang. Dan Murong Yu telah mencapai alam reinkarnasi tingkat ke-9, dan kekuatan dalam tubuhnya 10.000 kali, 100.000 kali, atau bahkan lebih tinggi dari level yang sama. Oleh karena itu, bahkan jika ia terbang secara permanen di Merkurius, tidak ada masalah. Bahkan jika kekuatan tubuh Murong Yu tidak begitu besar, ia masih dapat terbang untuk waktu yang lama dengan pohon kehidupan. Pada titik ini, Murong Yu telah terbang terus-menerus selama sebulan. Namun, dengan kecepatan Murong Yu saat ini, ia masih tidak dapat terbang di sekitar bintang awan air selama 1 bulan. Orang bisa membayangkan betapa besarnya bintang awan air itu. Mengapa Murong Yu terbang? Dia mencari barang-barang yang mungkin mengandung kekuatan besar untuk memurnikan dan meningkatkan kekuatannya. Namun, meskipun Murong Yu menemukan beberapa barang yang mengandung kekuatan besar, nafsu makannya benar-benar mengerikan. Setelah memurnikan, dia hanya meningkatkan kultivasinya sedikit. Di bulan ini, beberapa peristiwa besar terjadi. Leluhur keluarga Lin telah berhasil menerobos ke alam ruang campuran, menjadi leluhur ruang campuran pertama Sui Yunsing, menyapu 9 surga dan 10 tempat Sui Yunsing, menekan segalanya. Kekuatan teror itu menakutkan. Hal kedua adalah bahwa leluhur keluarga Lin telah sepenuhnya memusnahkan keluarga Chen, keluarga Bai, keluarga Wang, dan keluarga Bai. Merampas semua kekayaan dari 4 keluarga besar. Setelah menghancurkan 4 keluarga besar, Master Lin Xiong memerintahkan semua kekuatan Sui Yunsing untuk menyerah kepada keluarga Lin dan menjadi afiliasi dari keluarga Lin. Begitu perintah itu keluar, dunia tidak akan berani mengikutinya. Jadi 10.000 orang datang untuk memberi selamat, 10.000 orang datang untuk menyerah. Tentu saja, 10.000 ras ini bukanlah ras, tetapi keluarga. Tentu saja, tidak semua kekuatan bersedia menyerah. Ada beberapa kekuatan berduri yang tidak mau. Master Lin Xiong sangat marah, gunturnya sangat marah, tembakannya kuat, menekan segalanya. Cabut keluarga-keluarga itu. Perlu dicatat bahwa ada juga keberadaan tingkat udara campuran setengah langkah di keluarga-keluarga itu. Tetapi pembangkit tenaga listrik tingkat pencampuran udara setengah langkah ini seperti kertas di depan master pencampuran udara Lin Xiong yang sebenarnya. Mereka rentan terhadap satu pukulan, dan mereka terpotong-potong dengan satu gerakan. Mengejutkan seluruh bintang Suiyun, sehingga keluarga Lin berhasil menyatukan bintang Suiyun dan menjadi penguasa bintang Suiyun. Dan Lin Xiong, leluhur keluarga Lin, menjadi orang pertama di Suiyunsing. Namun yang aneh adalah bahwa Master Lin Xiong acuh tak acuh terhadap Murong Yu dan tampaknya telah melupakan Murong Yu. Namun, Murong Yu tahu dengan jelas. Master Lin Xiong tidak melupakannya, lagi pula, dia telah memenggal kepala jenius pertama dari generasi muda keluarga Lin, dan ada juga Lin Xionghu setengah langkah yang berada di udara. Akankah Master Lin Xiong melupakan ini? Tidak bisa, hanya saja Master Lin Xiong tahu bahwa dia bukan lawan Murong Yu sekarang, jadi dia tidak bertindak padanya untuk saat ini. Begitu kekuatannya meningkat, dia pasti akan menghadapi lawan Murong Yu. Dan waktunya tidak lama lagi. Seiring berjalannya waktu, kekuatan Murong Yu hampir berhenti. Namun, Master Lin Xiong terus meningkat. Jika kamu memiliki kesempatan, sepertinya kamu masih harus bergabung dengan sekte atau kekuatan. Selama penerbangan, pikir Murong Yu. Selama kurun waktu ini, beberapa monumen dan gua kuno bahkan kuno muncul di Suiyunsing. Namun, ketika Murong Yu mendengar berita itu dan bergegas, relik kuno atau Dongfu itu sudah dievakuasi. Tanpa kekuatan, Murong Yu hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk mendapatkan berbagai informasi, lagi pula, dia terlalu lemah. Tentu saja, kekuatan yang ingin diikuti oleh Murong Yu jelas bukan kekuatan apapun di Suiyunsing. Setidaknya itu adalah sekolah besar di Yuanxing tingkat tinggi. Oke, Murong Yu tiba-tiba terkejut selama penerbangan. Karena tadi, dia jelas merasakan pecahan senjata di tubuhnya sedikit bergetar. Pecahan senjata itu seperti paman, apalagi bergetar, bahkan jika Murong Yu mengendarainya, tidak mau repot-repot bergerak. Kali ini dia bergerak sendiri, pasti ada sesuatu yang tidak normal. Pikiran spiritual Murong Yu memasuki tubuhnya, dan tiba-tiba menemukan bahwa ujung pecahan senjata itu menunjuk ke satu arah. Ini adalah fenomena yang agak aneh, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan gerakan di hati Murong Yu, dia terbang ke arah yang ditunjuk oleh pecahan senjata itu. Sehari kemudian, Murong Yu memasuki sebuah gunung. Namun, pada titik ini, pecahan senjata itu kembali menghilang, tidak lagi menunjuk ke arah manapun.
Hal ini membuat Murong Yu tertekan untuk beberapa saat, dan pada saat yang sama ia merasa bahwa hal yang memicu reaksi pecahan senjata itu pasti berada di atas pegunungan ini. Hanya saja, pegunungan ini benar-benar terlalu besar, bagaimana ia bisa mencarinya? Gunung-gunung itu besar, tetapi sangat biasa. Dari kedalaman pegunungan, sesekali terdengar beberapa raungan yang sangat rendah. Itu adalah raungan binatang buas yang kuat. Binatang buas terkuat di sini telah mencapai tingkat alam udara campuran setengah langkah. Karena vitalitas langit dan bumi Su Yunsing, binatang buas ini terjebak di setengah langkah terakhir dan tidak dapat menerobos. Kalau tidak, mustahil untuk menjamin bahwa tidak akan ada binatang buas di tingkat alam udara campuran. Auzu.com memperluas kesadaran ilahinya secara ekstrim, Murong Yu mulai menggali 3 kaki di pegunungan ini untuk menemukannya. Namun, itu tidak penting lagi. Setelah mencapai kedalaman pegunungan, Murong Yu sesekali bertemu dengan beberapa binatang buas yang mencapai wilayah udara campuran setengah langkah. Ini hanyalah pegunungan biasa dengan begitu banyak binatang buas wilayah udara campuran setengah langkah, dan seperti pegunungan ini, ada berapa banyak awan air. Kesimpulan Murong Yu mengejutkan, setidaknya ada 1000 kali, atau bahkan miliaran kali, lebih banyak binatang buas di bintang awan air yang mencapai keadaan udara campuran setengah langkah daripada para biksu. Oke, pada saat ini, Murong Yu berada di kedalaman pegunungan, tetapi kekuatan di tubuhnya bergetar lagi dan menunjuk ke arah lain. Murong Yu sangat gembira dan dengan cepat terbang ke arah itu. Tak lama kemudian ia bertemu dengan seekor binatang buas dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Dan ketika ia bertemu dengan binatang buas ini, pecahan senjata di tubuhnya terdiam. Titik terakhir adalah binatang buas ini. Ketika seseorang bertemu dengan binatang buas, tidak ada yang perlu dikatakan, jadi ia akan bertarung secara langsung. Dan binatang buas ini mungkin masih memiliki sesuatu yang dibutuhkan Murong Yu. Jadi, Murong Yu langsung menembak. Raungan. Setelah raungan keras, binatang buas itu juga membuat tembakan yang kuat. Setelah ledakan yang keras, Murong Yu ditampar terbang oleh binatang buas itu. Kekuatan binatang buas setengah langkah tingkat udara campuran ini bahkan lebih tinggi dari Lin Xiong dan yang lainnya. Pada saat itu, 10 orang bekerja sama dan takut bahwa itu hanya seri dengan binatang buas ini. Selain itu, binatang buas ini berkulit tebal, dan kekuatan fisiknya mengerikan. Murong Yu terlempar secara tidak sengaja. Namun, itu hanya diledakkan. Kecuali untuk kejutan darah dan darah, Murong Yu tidak terluka. Murong Yu tidak pernah meremehkan lawannya. Karena dia tahu bahwa jika dia meremehkan lawannya, dia kemungkinan besar akan membalikkan perahu. Saat itu, dia bahkan tidak tahu bagaimana dia mati. Bunuh. Murong Yu melangkah keluar dan bergegas lagi untuk melawan binatang buas itu. Sebelum pecahan senjata dikorbankan, Murong Yu hanya mampu menyamakan kedudukan dengan binatang buas itu. Bahkan jatuh di bawah, sepenuhnya mengandalkan aturan ruang dan Bing Zijue untuk menstabilkan sosoknya. Namun, jika binatang buas itu ingin melukai Murong Yu dengan serius, itu tidak mungkin. Setelah beberapa saat, Murong Yu mengorbankan pecahan senjatanya. Meskipun binatang buas ini kuat, ia tidak dapat lagi berperan dalam meredam Murong Yu. Meskipun Murong Yu tidak ingin bergantung pada pecahan senjata, ia perlu meningkatkan kekuatannya secara drastis sekarang, jadi ia hanya dapat mengandalkan kekuatan pecahan senjata. Meskipun kulit binatang buas itu tebal dan tebal, ia tidak dapat menahan pemboman pecahan senjata. Selain itu, kecepatan Murong Yu dapat benar-benar menyiksanya, jadi ia dibombardir dan dibunuh bahkan tanpa memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Pada akhirnya, binatang buas ini tidak dapat menghindari dikuliti dan dibongkar. Tidak mungkin, pecahan senjata itu menunjuk ke binatang buas itu. Itu pasti bukan dagingnya, tetapi sesuatu di dalam tubuhnya. Pada akhirnya, Murong Yu menemukan 2 kristal seukuran kepalan tangan di tubuh binatang buas itu. Yang satu adalah kristal asli binatang buas itu, dan kekuatan binatang buas itu disimpan pada kristal asli ini, yang dapat dianggap sebagai tingkat harta karun. Namun, jelas bahwa kristal dasar ini bukanlah tempat pecahan senjata itu menunjuk. Itu pasti kristal lain. Ini adalah kristal gelap yang tampak biasa saja. Namun, Murong Yu tidak berani benar-benar berpikir bahwa kristal ini benar-benar biasa. Karena ia menemukan benda ini di dalam perut binatang buas itu. Dan tampaknya benda ini telah berada di dalam perut binatang buas itu untuk waktu yang lama, dan ia masih belum mencernanya. Seberapa mengerikankah kemampuan pencernaan dari pembangkit tenaga listrik alam udara campuran setengah langkah itu? Dapat dibayangkan bahwa kristal ini jelas bukan benda biasa. Selain itu, pada saat kristal itu dikeluarkan, pecahan senjata di tubuh Murong Yu sedikit bergetar. Ini jelas merupakan harta karun. Murong Yu tidak dapat melihat wajah sebenarnya dari benda ini. Namun, Murong Yu juga tidak tertarik untuk melihatnya. Sebelum memikirkannya, ia telah memasukkan benda ini ke dalam tungku kekacauan. Kali ini ia tidak menelannya dari mulutnya. Bagaimanapun, benda ini dikeluarkan dari perut binatang buas itu. Jika ia menelannya, itu akan membuat Murong Yu sakit untuk waktu yang lama. Memurnikan. Tungku kekacauan mulai memurnikan. Pada saat ini, Master Lin Xiong telah meninggalkan perbatasan keluarga Lin. Kekuatannya telah stabil, dan dia yakin bahwa dia dapat dengan mudah membunuh Murong Yu.
Hanya saja Sui Yunsing begitu besar, seberapa sulitkah menemukan Murong Yu? Namun ini tidak sulit bagi Master Lin Xiong. Dalam 1 bulan, jika Murong Yu tidak muncul di depan gerbang rumah Lin, maka Master Lin Xiong secara pribadi akan menghancurkan seluruh dunia suci. Setelah Master Lin Xiong meninggalkan celah itu, berita itu seolah-olah telah menumbuhkan sayap, dan dengan cepat menyebar ke seluruh bintang Suyun. Itu menyebar, namun, Murong Yu tidak mengetahuinya. Ia masih memurnikan kristal-kristal hitam di kedalaman pegunungan yang tidak diketahui. Waktu terus berlalu, hari demi hari, dan segera mendekati 1 bulan. Namun, Murong Yu tidak pernah mengetahuinya. Anda dapat memetik bintang, jika hanya di alam reinkarnasi, mungkin terlalu kuat, tetapi pada dasarnya dapat dilakukan oleh yang kuat di alam udara campuran. Namun, bintang yang dapat dipetik oleh mereka bukanlah bintang asli, tetapi planet tingkat rendah, seperti dunia suci. Selain itu, ketika sebuah planet kecil seperti alam suci atau bintang misterius keluar, ia harus memiliki mata surgawi, atau dibawa keluar oleh orang yang kuat dengan alam yang lebih tinggi dan kekuatan yang lebih kuat. Namun, pembangkit tenaga listrik di reinkarnasi, udara campuran, dan tingkat lainnya tidak perlu melewati mata langit untuk memasuki planet-planet dunia suci dan bintang misterius. Oleh karena itu, Lin Song yang asli akan jatuh dari langit dan mendarat di alam suci. Dengan kekuatan Master Lin Xiong saat ini, ia sudah dapat memetik bintang dengan tangan. Langsung menghancurkan alam suci di bintang awan air. Tentu saja, premisnya adalah bahwa ia mengetahui posisi saya di dunia suci. Tangan besar itu mencuat, dan kekuatan yang mengerikan bergetar keluar. Seketika, sebuah tangan besar terbentuk dengan kekuatan dan bergerak cepat ke arah langit dan meraihnya. Meskipun saat itu siang hari, dengan mata banyak orang kuat, Anda dapat melihat planet-planet yang mekar di langit berbintang yang tak berujung. Pada saat ini, tangan besar Master Lin Xiong sedang menghadapi salah satu planet dengan pasir sebanyak sungai Gangga dan meraihnya. Jelas, planet itu adalah alam suci. Begitu alam suci ditangkap, ia tidak akan mampu menahan serangan Master Lin Xiong, dan akan langsung dihancurkan. Kecepatan Master Lin Xiong sangat cepat, setelah bergegas keluar dari Sui Yunsing, tangannya yang besar dengan cepat membengkak. Ketika tangannya yang besar mendekati alam suci, itu telah tumbuh lebih besar dari alam suci. Namun, wajah Master Lin Xiong sudah sedikit pucat saat ini. Jelas, masih sangat sulit untuk melakukan langkah ini bahkan dengan kekuatan tingkat alam udara campurannya. Jika alam suci lebih besar atau lebih jauh, saya yakin Master Lin Xiong tidak akan mampu melakukannya. Namun, ini sudah cukup untuk menghancurkan dunia suci. Melihat bahwa alam suci akan dihancurkan oleh Master Lin Xiong. Namun pada saat ini, tangan besar yang dijulurkan Master Lin Xiong tiba-tiba pecah. Kekuatan itu tiba-tiba mengamuk ke segala arah dan dengan cepat menghilang di langit berbintang yang tak berujung. Semua orang tercengang untuk sementara waktu, dan untuk sementara waktu, mereka tidak dapat bereaksi terhadapnya. Mereka tidak mengerti apa yang akan dilakukan orang ini. Master Lin Xiong mendengus dingin, dan matanya melihat ke arah langit yang jauh. Orang lain mungkin belum bereaksi, dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun sebagai orang yang terlibat, dia adalah orang yang jelas. Kekuatannya yang besar diledakkan oleh orang-orang, tentu saja itu bukan kekuatan biasa, tetapi kekuatan ruang. Tangannya yang kuat terkoyak oleh kekuatan ruang. Satu-satunya orang dengan kemampuan ini di Sui Yunsing mungkin adalah Murong Yu. Tetapi dia tidak melihat Murong Yu, dan dia bahkan tidak tahu bagaimana tindakan Murong Yu. Itu sebabnya dia melihat ke depan dan mulai mencari. Tuan Lin Xiong, Anda benar-benar kehilangan muka di alam udara campuran. Saya merasa malu untuk Anda. Sebuah suara acuh tak acuh datang perlahan dari kejauhan. Semua orang terkejut. Siapa yang berani mengatakan itu kepada Tuan Lin Xiong di depan umum? Apakah Anda tidak takut dipenggal? Tetapi segera mereka bereaksi. Murong Yu ada di sini. Akibatnya, semua orang mengikuti suara itu dan melihat ke atas, hanya untuk melihat bayangan hitam datang dari kejauhan dengan kecepatan cahaya listrik. Dalam sekejap mata, sosok ini jelas muncul di hadapan semua orang, dan akhirnya berdiri di kehampaan, membelakangi Tuan Lin Xiong. Itu bukan Murong Yu tetapi siapa? Di antara kerumunan, mata banyak orang tiba-tiba berbinar. Mereka semua menatap ke arah Murong Yu, hanya untuk menemukan para pelayan Murong Yu di udara. Sepertinya dia telah tiba setelah menempuh perjalanan yang jauh. Itu benar, Murong Yu memang datang dari jauh. Selain itu, dia sedikit terlambat di tengah perjalanan, kalau tidak dia bisa datang beberapa hari lebih awal. Tetapi belum terlambat, saya hanya bisa mengatakan bahwa itu sudah tepat. Saat dia terbang di jalan, dia merasakan serangan Master Lin Xiong di alam suci. Itulah sebabnya dia meledakkan kekuatan ruang dan menghancurkan kekuatan Master Lin Xiong dengan tangan yang besar. Berdiri di atas tahta, mata Master Lin Xiong menyusut tajam saat melihat Murong Yu, dan kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk berseru, alam udara campuran setengah langkah. Desisan, mendengar apa yang dikatakan Master Lin Xiong, ekspresi orang-orang di sekitarnya membeku. Dalam sebulan terakhir, berita tentang itu telah menyebar ke seluruh bintang Merkurius. Semua orang tahu bahwa ketika Murong Yu pertama kali datang ke Sui Yunsing, dia hanya berada di alam reinkarnasi tahap ke-7.
Dan sekarang hanya dalam beberapa bulan atau bahkan kurang dari setengah tahun, dia sudah mencapai alam campuran setengah langkah. Kecepatan peningkatan kekuatan ini benar-benar terlalu abnormal, bukan? Kecuali Murong Yu, rasa percaya diri muncul di hati Master Lin Xiong. Bukankah salah satu dari mereka mampu meningkat ke alam kecil setelah mengolah miliaran zaman, atau bahkan miliaran zaman? Murong Yu baik-baik saja, dia telah meningkatkan 3 alam kecil berturut-turut dalam 6 bulan, yang benar-benar membuat iri. Mata Master Lin Xiong berkedip dengan cahaya dingin, dan dia sedikit cemburu. Ya, dia cemburu. Jika dia memiliki kecabulan seperti Murong Yu, dia pasti sudah menerobos ke alam udara campuran, atau bahkan alam yang lebih tinggi. Mengapa repot-repot merebut tulang-tulang pria yang hancur itu? Auzu.com harus menyadari bahwa sebelum kehidupan di tulang-tulang itu, dia tampak seperti kerangka. Sekarang meskipun Master Lin Xiong tampak hampir sama seperti sebelumnya, itu tidak lebih dari daging dan darah yang dipadatkan secara paksa. Demikian pula, ekspresi Murong Yu juga serupa, wajahnya muram, dan niat membunuhnya terciprat. Orang yang tidak tahu malu, mati. Teriak Murong Yu, melangkah maju dan mengambil beberapa langkah ke depan. Kemudian dia menghantam dengan tinju. Master Lin Xiong menunjukkan ekspresi jijik, Murong Yu, bahkan jika kamu setengah langkah di wilayah udara, bagaimana denganmu? Di mataku, kamu tidak lebih dari seekor semut. Hari ini aku akan membunuhmu dan memberitahumu dengan darah. Kamu tidak bisa menyinggungnya. Saat berbicara, Master Lin Xiong melompat keluar dengan tinju. Boom! Di antara kilat dan api, tinju keduanya menghantam menjadi satu bagian di kehampaan, dan kemudian terdengar suara tumpul. Namun, hanya itu, sebuah benturan keras menghantam tubuh Murong Yu. Murong Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendengus, dan seluruh orang itu tiba-tiba terlempar keluar. Itu berubah menjadi bintik hitam kecil dan menghilang di mata semua orang. Hati semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mandek, meskipun Murong Yu telah mencapai alam udara campuran setengah langkah. Namun, bagaimanapun juga, itu bukanlah lawan dari pembangkit tenaga listrik campuran udara yang sebenarnya. Benar saja, semua orang menghela nafas dalam hati mereka dan menatap Master Lin Xiong. Master Lin Xiong masih duduk di singgasana, bahkan tanpa menggoyangkan sosoknya. Keduanya berdiri di atas satu sama lain. Master Lin Xiong, kemarilah untuk bertarung. Suara Murong Yu yang menyerupai badai petir mengguncang dari lapisan atas 9 surga, dan orang-orang yang terkena dampak bergemuruh dengan darah dan bahkan jiwa bergetar. Namun, hati semua orang terkejut. Meskipun Murong Yu malu, dia tampaknya tidak menderita luka apapun. Master Lin Xiong mendengus dingin, terbang dari singgasana dengan ekspresi yang agak jelek. Engah, tepat setelah Master Lin Xiong terbang menjauh dari singgasana, embusan angin bertiup. Singgasana di bawah kursi Master Lin Xiong tiba-tiba hancur berkeping-keping, berubah menjadi miliaran bubuk dan hanyut bersama angin. Semua orang terkejut sejenak, dan kemudian bereaksi. Ternyata Master Lin Xiong tidak terlalu kuat dalam konfrontasi tadi, dan dia tidak menerima dampak apapun. Namun, dia memindahkan semua dampak ke singgasana. Apa yang ditunjukkan oleh ini? Ini menunjukkan bahwa Master Lin Xiong tidak terkalahkan. Jika dia benar-benar jauh lebih kuat dari Murong Yu, kekuatan Murong Yu tidak akan mampu menghancurkan tahta Master Lin Xiong. Setelah mengetahui hal ini, orang-orang di sekitar semuanya menantikannya, itu karena Master Lin Xiong terlalu tidak populer. Semua orang cemas bahwa makhluk ini dibunuh oleh Murong Yu. Melihat Master Lin Xiong datang untuk membunuhnya, Murong Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak meledak dalam kesombongan, dan meraung ke langit. Saya melihat bahwa dia penuh dengan kekuatan yang mengerikan, dan Hetu Luoshu telah dikorbankan olehnya. Itu tergantung di atas kepalanya, dan kekuatan yang kuat jatuh untuk melindunginya dengan kuat. Dan dia memegang pecahan senjata, melangkah di udara, dan bergegas menuju Master Lin Xiong. Master Lin Xiong sangat meremehkan, bahkan jika semut itu miliaran kali lebih kuat, mereka hanya semut. Aku bisa membunuhmu hanya dengan satu tangan. Namun, setelah mengatakan itu, ekspresi di wajah Master Lin Xiong menjadi serius. Ketahuanlah bahwa meskipun Murong Yu hanya setengah langkah kuat di wilayah udara, kekuatannya sebanding dengan biksu yang baru saja menerobos ke wilayah udara. Jika Murong Yu memiliki kekuatan tempur seperti itu ketika dia berada di makam Master of Bones, dia pasti akan mati. Selama Murong Yu menerobos ke alam udara campuran, Master Lin Xiong pasti bukan lawannya. Oleh karena itu, Master Lin Xiong tega membunuh. Keduanya meledak dengan serangan terkuat dan saling membombardir dengan gila-gilaan, ingin saling memotong. Dan Murong Yu tidak memiliki keraguan. Hampir semua kartu hall seperti kekuatan ruang, kekuatan waktu, serangan jiwa, pecahan senjata, dikorbankan. Tetapi meskipun Master Lin Xiong tidak memiliki harta, tangannya yang besar sudah cukup. Memutar tangannya, dia mengguncang dunia dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Masih ada celah besar antara kekuatan Murong Yu dan kekuatan Lin Xiong. Tidak butuh waktu lama untuk ditekan. Namun, tidak mudah bagi Master Lin Xiong untuk membunuh Murong Yu. Murong Yu memukul Master Lin Xiong dengan sebuah pukulan, dan meledakkan Master Lin Xiong hingga terpental. Namun, sebelum terlempar ke udara, Master Lin Xiong mencambuk pinggang Murong Yu dengan keras.
Kekuatan jatuh Hetul Wushu langsung hancur, sehingga kaki besar Master Lin Xiong langsung menghantam pinggang Murong Yu. Dengan suara, bang, tubuh bagian bawah Murong Yu hancur berkeping-keping. Mati. Pada saat ini, Master Lin Xiong telah tiba bersama Yu Wei. Murong Yu hanya bisa mundur dengan keras. Namun, saya tidak tahu apakah kecepatan Murong Yu tiba-tiba turun tajam karena tubuhnya diledakkan. Bagian bawah tubuhnya yang baru saja tumbuh kembali diledakkan oleh pukulan Master Lin Xiong. Murong Yu menyemburkan seteguk darah, bahkan membawa potongan-potongan organ dalam. Setelah serangkaian luka parah, napasnya turun dengan cepat. Saya melihat wajahnya pucat, dan matanya berangsur-angsur layu. Semua orang menghela nafas, dan sepertinya Murong Yu akan kalah. Begitu Murong Yu dikalahkan, dia pasti akan mati, dan alam suci pasti akan dihancurkan oleh Master Lin Xiong. Dan tidak ada seorang pun di bintang Suyun yang dapat bersaing dengan Master Lin Xiong lagi.